Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas C karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 20 yang berjudul Akuntansi Pensiun. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan sifat program pensiun. Apa sih program pensiun itu? Program pensiun merupakan pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan atau pembayaran kepada karyawan atas jasa yang diberikan selama bekerja. Di dalam akuntansi pensiun ini dibagi secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Beberapa program pensiun seperti yang pertama ada program iuran pasti, di mana pemberi kerja itu setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. Lalu ada program imbalan pasti, di mana ini tuh menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Imbalan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi pada tahun-tahun menjelang pensiun. Lalu yang selanjutnya ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris sendiri ini merupakan seseorang untuk memastikan bahwa program pensiun itu telah sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi untuk menetapkan probabilitas kejadian masa depan dan dampak keuangan bagi sebuah perusahaan. Lalu aktuaris ini fungsinya untuk membuat prediksi atas tingkat mortalitas, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Lalu dalam menghitung program pensiun sendiri, perusahaan itu menyatakan dua pernyataan. Yang pertama, berapa sih kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, berapa beban pensiun untuk periode berjalan. Di dalam pernyataan pertama maupun kedua ini banyak menimbulkan kontroversi bagi sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Alvina dengan NPM akhir 34. Jadi yang selanjutnya yaitu ada mengukur liabilitas atau mengukur kewajiban. Kewajiban pensiun karyawan adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan yang dimiliki oleh para karyawan atas masa kerja sesuai dengan syarat yang dimiliki oleh para karyawan atas masa kerja sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam program pensiun. Kemudian ada 3 pendekatan alternatif, yaitu yang pertama, kewajiban imbalan vested, yaitu imbalan hanya bagi karyawan vested berdasarkan gaji terkini. Karyawan vested ini adalah karyawan yang berhak menerima hak pensiun. Selanjutnya yang kedua ada akumulasi kewajiban imbalan, yaitu imbalan gaji karyawan yang belum vested berdasarkan gaji terkini. Karyawan yang belum vested ini artinya karyawan yang sebenarnya tidak mempunyai hak mendapatkan pensiun. Kemudian ada kewajiban imbalan pasti, yaitu imbalan bagi karyawan vested dan belum vested berdasarkan gaji masa depan. Nah, 3 pendekatan ini nilai Gini arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris. Selanjutnya ada kewajiban aset neto imbalan pasti. Jadi ini mengacu pada status pendanaan. Pendanaan di sini artinya pengalihan aset kepada entitas atau dana yang terpisah dari entitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat purna karya.
Yang kedua, menyajikan defisit atau surplus yang berhubungan dengan program pensiun pasti. Jadi defisit ini adalah minus, sedangkan surplus itu adalah lebih. Jadi di sini defisit benefit obligasinya itu 1 juta, sedangkan plan asetnya itu cuma 900.000, sehingga net defined benefit obligasinya itu defisit 100.000. Kemudian yang surplus ini defined benefit obligasinya 150.000, sedangkan plan asetnya lebih besar 200.000, hingga surplus 50.000. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan NPM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan perubahan dalam kewajiban aset neto imbalan pasti. IICB mensyaratkan bahwa semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. IICB juga mewajibkan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen liabilitas dan aset pensiun di bagian yang berbeda dalam laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya. Perusahaan sering melaporkan hanya sejumlah beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif sebelumnya. Laporan tersebut menyediakan segmentasi tambahan komponen biaya pensiun yang memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya ini. Nah, ada 2 komponen, yaitu yang pertama ada biaya jasa. Biaya jasa adalah biaya yang timbul karena perusahaan mempekerjakan karyawan pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Biaya ini juga diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Untuk menentukan biaya jasa kini dan kenaikan kewajiban imbalan yang pasti, ada 3 yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menerapkan metode penilaian aktuarial. Yang kedua, mengatribusikan imbalan pada periode jasa. Yang ketiga yaitu membuat asumsi aktuarial, dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban kini dan beban pensiun berkala. Komponen yang kedua yaitu bunga neto. Dalam menghitung bunga neto, perusahaan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto, kewajiban imbalan pasti neto, dan aset pensiun yang ditentukan pada awal. Biaya bunga neto itu juga dapat diartikan bahwa biaya atau pendapatan yang timbul dari selisih antara kewajiban perusahaan terhadap program pensiun dan aset yang dimiliki perusahaan untuk membiayai program tersebut. Biaya bunga neto merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan program pensiun perusahaan. Nah, bunga neto dapat dihitung dengan kewajiban imbalan pasti dikali tingkat diskonto dikurangi dengan aset program dikali tingkat diskonto. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali dapat diartikan sebagai keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung kewajiban pensiun, seperti perubahan suku bunga atau perubahan harapan hidup karyawan. Keuntungan atau kerugian ini tidak langsung mempengaruhi laba bersih, tetapi diakui dalam komponen lain dari laporan laba rugi komprehensif. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang aset imbal pensiun dan imbalan aktual, di mana aset program pensiun atau plan aset itu merupakan investasi pada saham, obligasi, efek lain, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil yang wajar. Aset program ini dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Lalu yang kedua ada iuran pemberi kerja dan imbal hasil aset program aktual, di mana ini tuh
akan meningkatkan aset program pensiun. Imbal hasil aset program aktual adalah kenaikan aset dana pensiun yang berasal dari bunga, dividen, dan perubahan nilai wajar dari aset program yang telah direalisasi atau belum direalisasi. Imbalan yang dibayarkan kepada karyawan pensiunan ini mengurangi aset program. Di sini ada contoh, yaitu Hasbro Company itu memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada tanggal 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro ini membayar iuran sebesar 300.000 euro untuk program dan membayar imbalan pasca kerja sebesar 250 euro. Imbal hasil aset program aktual adalah 210 euro untuk tahun tersebut. Aset program Hasbro pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.460.000, dihitung seperti yang ditunjukkan pada slide berikutnya. Baik, di tabel ini merupakan perhitungan dari aset program Hasbro, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 Hasbro kan mempunyai aset program sebesar 4.200.000 euro. Lalu ditambah dengan contribution, actual return, dan dikurangi dengan benefit paid to employees atau imbalan pasca kerja. Jadi plan aset Hasbro pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 4.460.000 euro. Lalu sebenarnya ada imbal hasil aset program, yaitu selisih antara nilai wajar dari aset program pada awal periode dan akhir periode, lalu disesuaikan dengan pembayaran iuran dan imbalan. Ini perhitungannya itu seharusnya plan aset pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar 4.460.000 euro, lalu dikurangi dengan plan aset Januari tanggal 1 Januari 2019, yaitu 4.200.000 euro. Ini kan dikurangi, jadi selisih antara nilai wajar aset program periode akhir dan periode awal itu adalah sebesar 260.000. Lalu contribution dan benefit payment ini dikurangi, yang akan menghasilkan 50.000 euro. Jadi 260.000 euro dikurangi dengan 50.000 itu menghasilkan 210.000 euro. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada biaya layanan masa lalu, yaitu perubahan dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen program atau curtailment. Nah, kemudian ini ada biaya beban pada periode berjalan. Yang pertama ada amandemen program, itu mencakup pengenalan program, penarikan program, dan perubahan pada program. Sedangkan curtailment ini mencakup pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang ditanggung pada program tersebut. Kemudian langsung pada contoh soal untuk biaya layanan masa lalu, yaitu jurnal dan kertas kerja 2020. Pada 1 Januari 2020, Zerle AG melakukan amandemen program pensiun untuk memberikan manfaat layanan masa lalu kepada karyawan yang dengan nilai kini sebesar 81.600. Fakta tambahan berikut ini digunakan dalam program pensiun tahun 2020. Kemudian ada keterangan tambahan, yaitu biaya layanannya tahunan itu 9.500, tingkat diskontonya 10%, kontribusinya atau 20.000, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan selama tahun berjalan itu 8.000. Kemudian buatlah kertas kerja dan jurnal pencatatan program pensiun Zerle untuk tahun yang berakhir, yaitu 31 Desember 2020. Kemudian kita akan langsung masuk kepada contoh soal biaya layanan masa lalu. Jadi ada jurnal dan kertas kerja 2023. Jadi pada 1 Januari 2003 Zerle AG melakukan amandemen program pensiun untuk memberikan manfaat layanan masa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600. Fakta tambahan
berikut ini digunakan dalam program pensiun perusahaan tahun 2023. Yang pertama ada biaya layanan tahunan 9.500, tingkat diskontonya 10%, kontribusi pendanaan tahunan itu 20.000, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang selama tahun berjalan itu 8.000. Jadi diminta buatlah kertas kerja dan jurnal pencatatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Perkenalkan, nama saya Natia Febrinta Agila Putri dengan NPM Mahir 148. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kembali. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian aset. Keuntungan dan kerugian aset adalah selisih antara tingkat imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Keuntungan aset terjadi apabila imbal hasil aktual melebihi bunga. Sedangkan kerugian aset terjadi apabila imbal hasil aktual kurang dari pendapatan bunga tersebut. Di sini terdapat ilustrasi dari penyebab company yang memiliki aset program sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto tahun ini adalah 6% dan imbal hasil aktual dari aset program untuk tahun 2023 adalah 8.000 euro. Pada tahun 2023, sebab harus mencatat keuntungan sebesar 2.000 euro dan perhitungannya terdapat pada ilustrasi tersebut. Mendebit aset program untuk keuntungan aset sebesar 2.000 euro dan mengkredit penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian liabilitas. Dalam estimasi kewajiban imbalan, pasti aktuaris membuat asumsi tentang item-item seperti tingkat mortalitas, tingkat pensiun, tingkat turnover, tingkat kecacatan, dan jumlah gaji. Perubahan asumsi aktuarial ini mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Perubahan ini sangat jarang di mana kondisi yang terjadi sama persis dengan prediksi dari aktuarial. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban impor pasti disebut dengan keuntungan dan kerugian liabilitas. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas pada penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas dalam akun penghasilan komprehensif lain yang sama yang digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Perusahaan mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Selanjutnya ada jurnal dan kertas kerja pada 2023. Jurnal ini melanjutkan ilustrasi dari Zarley Company pada tahun 2023 untuk program pensiun. Biaya jasa tahunan adalah sebesar 13.000 euro, tingkat diskonto adalah 10%, imbal hasil aktual atas aset program adalah 12.000 euro, iuran pendanaan tahunan adalah 24.000 euro, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuarial menetapkan kewajiban imbalan yang pasti pada akhir tahun sebesar 265.000 euro. Kemudian input akun-akun tersebut ke dalam kertas kerja yang berisi saldo 1 Januari 2023, biaya jasa, beban bunga, pendapatan bunga, iuran imbalan, kerugian aset, kerugian liabilitas, jurnal yang digunakan untuk tahun 2023, akumulasi OJI, dan saldo pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi, jurnalnya adalah beban pensiun pada debit sebesar 21036 dan penghasilan komprehensif lain pada debit sebesar 28.004 pada kas kredit sebesar 24.000 dan aset liabilitas pensiun pada kredit sebesar 25.000. Di sini terdapat pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Ada beberapa persyaratan dalam laporan keuangan, diantaranya yaitu beban pensiun dan keuntungan dan kerugian. Untuk beban pensiun sendiri, beban pensiun memengaruhi laba neto dan laba dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian dari laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga neto pada bagian terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan.
Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Untuk mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dari OP Company, yaitu mencakup laba neto sebesar 100.000. Kerugian komprehensif lain yang diperoleh dari kerugian liabilitas sebesar 60.000 dan kerugian aset sebesar 15.000 yang ditotal menjadi 75.000 euro. Kemudian laba rugi komprehensif diperoleh dari laba neto dikurangi dengan kerugian komprehensif lain, jadi sebesar 25.000 euro. Perhitungan akumulasi penghasilan komprehensif lain seperti yang dilaporkan dalam ekuitas 31 Desember 2023 sebagai berikut. Akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 40.000, rugi komprehensif lain sebesar 75.000, dan akumulasi kerugian komprehensif lain totalnya ada 35.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan yang mencatat ekuitas terdiri dari modal saham biasa sebesar 100.000 euro, saldo laba sebesar 60.000 euro, akumulasi kerugian komprehensif lain-lain sebesar 35.000 euro, kemudian total ekuitasnya sebesar 125.000 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan terkait dalam laporan keuangan itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan dua laporan dan pendekatan satu laporan. Nah, untuk pendekatan dua laporan sendiri yaitu di sini dicontohkan dengan perusahaan Obiasa, comprehensive income statement-nya net income sejumlah 100.000 dan liability loss-nya 60.000 dan aset loss-nya 15.000. Jadi nanti aset loss-nya ini kan diperoleh 75.000, 100.000 itu nanti dikurangi 75.000 ini dari liability cost dan liability loss dan aset cost. Lalu 100.000 dikurangi 75.000, hasilnya 25.000. Itu nanti hasil dari comprehensive income-nya. Selanjutnya yaitu accumulate other comprehensive income pada 1 Januari 2019 sejumlah 40.000 dan other comprehensive loss-nya 75.000. Jadi 75.000 dikurangi 40.000 untuk mendapatkan accumulate other comprehensive income pada 31 Desember 2019 sejumlah 35.000. Dan untuk statement of financial position-nya ekuitas atau equity, share capital ordinary sejumlah 100.000, retained earnings 60.000 dan accumulate other comprehensive loss dari yang atas tadi yaitu 35.000. Jadi di total ekuitas atau equity-nya 125.000. Selanjutnya yaitu pengakuan status pendanaan itu dari program pensiun. Nah, perusahaan ini harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya mengenai status overfunded atau aset program pensiun atau underfunded, yaitu liabilitas program pensiunnya dari program pensiun imbalan pasti. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi aset program pensiun atau liabilitas program pensiun. Nah, selisih lebih dari nilai wajar aset program pensiun dibandingkan dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Agregasi program pensiun. Penggantian offsetting hanya dilakukan pada situasi di mana perusahaan yang pertama secara legal memiliki hak yang bersifat dapat dipaksakan untuk menggunakan surplus dalam satu program guna menutup kewajiban dari program lainnya. Yang kedua yaitu berniat untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis neto ataupun untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Selanjutnya yaitu persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, suatu perusahaan itu perlu untuk mengungkapkan informasi mengenai 1. Penjelasan mengenai karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah laporan keuangan yang muncul dari program imbalan pasti yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu gambaran bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan perusahaan.
atau dapat diartikan dengan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan program pensiun ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu imbalan pasca kerja lain. Nah, imbalan pasca kerja lain ini dibagi menjadi dua, yaitu pensiunan dan imbalan kesehatan. Imbalan kesehatan ini biasanya seperti BPJS. Nah, pensiunan itu pendanaannya didanai, sedangkan imbalan kesehatannya itu tidak didanai. Nah, imbalan pensiun itu jumlahnya dapat ditentukan, sedangkan imbalan kesehatan itu buka tutup dan variabilitas yang besar. Nah, penerimaan manfaat pensiunnya itu mungkin beberapa bermanfaat bagi pasangan yang masih hidup. Sedangkan penerimaan manfaat kesehatan itu contohnya seperti pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya. Nah, utang imbalan pada pensiun itu diberikan secara bulanan, sedangkan kesehatan utang imbalannya itu waktu diperlukan atau digunakan. Nah, pensiun ini dapat diprediksi, sedangkan kesehatan itu penggunaannya sulit untuk diprediksi dan tingkat biayanya itu bervariasi secara geografis dan fluktuasi dari waktu ke waktu.